dengan saya Fitri Santi, kelas 28F dari kampus 6 PGSD Bone, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah IPA di sekolah dasar. Materi ini yaitu analisis buku ilmu pengetahuan alam. Yang pertama, contoh analisis buku IPA di SD. Kelas 1 semester 2 tema 3 yaitu cuaca dan musim selalu berubah-ubah. Yang penuh identitas buku yaitu penulis Sri Purwati Surono, kota terbit Semarang, tahun terbit 2008, penerbit BSE Buku Sekolah Elektronik PT Galaxy Puspamega. Pada bab 7 benda langit, standar kompetensi mengenal berbagai benda langit dan peristiwa alam, cuaca dan musim, serta pengaruhnya terhadap kegiatan manusia. Kompetensi dasar mengenal berbagai benda langit melalui pengamatan. Selanjutnya bab 8, cuaca dan musim. Standar kompetensi yaitu mengenal berbagai benda langit dan peristiwa alam, yaitu cuaca dan musim serta pengaruhnya terhadap kegiatan manusia. Kompetensi dasar membedakan pengaruh musim kemarau dengan musim hujan pada kegiatan manusia. Analisis. A. Standar isi. Standar kompetensi atau SK dan kompetensi dasar atau KD IPA di SD atau MI merupakan standar minimum yang secara nasional harus dicapai oleh peserta didik dan menjadi acuan dalam mengembangkan kurikulum di setiap satuan pendidikan. Standar kompetensi dan kompetensi dasar menjadi arah dan landasan untuk mengembangkan materi pokok, kegiatan pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi untuk penelitian atau penilaian. Pencapaian SK dan KD didasarkan pada pemberdayaan peserta didik untuk membangun kemampuan bekerja ilmiah dan berpengetahuan sendiri dan difasilitasi oleh guru. Dalam buku IPA karangan Sri Purwati, standar kompetensi dan kompetensi dasar tidak tercantum, namun jika dilihat dari materi yang diuraikan dalam buku sudah disesuaikan dengan standar isi. Masing-masing materi telah dijabarkan secara mendalam. Dalam standar isi, standar kompetensi untuk IPA kelas 1 semester 2 adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengenal berbagai benda langit dan peristiwa alam, yaitu cuaca dan musim, serta pengaruhnya terhadap kegiatan manusia. Standar kompetensi tersebut dalam buku dibagi menjadi dua, yaitu bab 7 benda langit dan bab 8 cuaca dan musim. Materi dipisahkan menjadi dua bab yang dianalisis di atas sehingga materi yang disajikan lebih spesifik. Antara kompetensi dasar dalam standar isi dan dalam bab 7 dan bab 8 sudah sesuai jika dilihat dengan materi analisisnya. Kompetensi dasar bab 7 mengenal berbagai benda langit dan melalui pengamatan. Contoh saja materinya dalam buku seperti yang tertera di samping kanan saya. Nah, petunjuk bagi guru membacakan pengantar lalu mengumpulkan jawaban dari siswa sebanyak mungkin tanpa terlebih dahulu membenarkannya atau menyalahkan. Selanjutnya, kompetensi dasar bab 8 membedakan pengaruh musim kemarau dengan musim hujan pada kegiatan manusia. Contoh materinya yang tertera di
samping kanan dan kiri saya. Jika ditelaah buku tersebut sudah memuat tujuan dari pembelajaran IPA, antara lain: pertama, peserta didik mampu mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik mampu mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif dan kesadaran tanpa adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, dan masyarakat. Dan yang ketiga, peserta didik mampu mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan. Dan IPA diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu untuk memenuhi kebutuhan manusia melalui pemecahan masalah-masalah yang dapat didefinisikan. Penerapan IPA perlu dilakukan secara bijaksana agar tidak berdampak buruk terhadap lingkungan. Di tingkat SD, diharapkan ada penekanan pembelajaran saling temas atau sains, lingkungan, teknologi, dan masyarakat yang diarahkan pada pengalaman belajar untuk merancang dan membuat suatu karya melalui penerapan konsep IPA dan kompetensi bekerja ilmiah secara bijaksana. Dan selanjutnya yaitu cakupan 3 ranah: kognitif, afektif, dan psikomotorik. Buku ajar pada pembelajaran IPA mempunyai peran dalam mewujudkan pembelajaran aktif di kelas. Buku ajar tidak hanya digunakan sebagai transfer informasi, tetapi dapat dimanfaatkan untuk proses belajar mengajar. Pembelajaran IPA sebaliknya dilaksanakan secara inquiry ilmiah untuk menumbuhkan kemampuan berpikir, bekerja, dan bersikap ilmiah serta mengkomunikasikannya sebagai aspek penting kecakapan hidup. Oleh karena itu, pembelajaran IPA di SD menekankan pada pemberian pengalaman belajar secara langsung melalui penggunaan dan pengembangan keterampilan proses dan sikap ilmiah. Selanjutnya, memiliki melalui mengamati, menanya, mencoba, mengolah, mengkaji, menalar, dan mencipta kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sebagai pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri. Namun dalam buku BSE ini merupakan pembelajaran yang hanya mencakup 2 ranah pembelajaran, yaitu kognitif dan efektif. Cakupan materi terbesar pada aspek kognitif. Pada aspek efektif, peserta didik dituntut untuk mengolah, menalar, dan menciptakan kemampuan pikir yang efektif dan kreatif dalam ranah yang abstrak dan konkret dengan dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan psikomotorik tidak ditemukan, namun jika guru dapat memfasilitasikannya, maka pembelajaran akan dapat mencakup 3 ranah. Jadi, kesimpulannya, sebagian besar isi materi dalam buku ini adalah pembelajaran aspek kognitif dan efektif dengan CTL atau kontekstual, teknik, dan learning, yaitu pembelajaran memecahkan masalah dengan kejadian sehari-hari. Dan untuk menjadi 3 ranah dengan bahan ajar yang menggunakan buku ini, guru dituntut untuk memodifikasi pembelajaran sedemikian rupa. Selanjutnya, tampilan materi buku. Tampilan materi buku sudah baik melalui dari kelayakan isi, kebahasan yang baik dan benar, gambar yang jelas dan berwarna untuk membantu siswa dalam memahami pembelajaran,
pembelajaran isi materi, pembelajaran yang disesuaikan dengan perkembangan anak dan kebutuhan bahan ajar, serta sesuai dengan nilai moral dan nilai-nilai sosial. Pembelajaran IPA diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dari alam sekitar, serta prospek pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itulah penjelasan materi IPA yang sempat saya sampaikan pada hari ini. Cukup sekian, saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum